Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Misbahul Mujib selaku pengampu mata kuliah Filsafat Hukum. Yang kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih juga kepada beliau yang telah memberi waktunya kepada saya untuk mempresentasikan eh, Hukum dan Moralitas sebagai tugas UAS Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pengertian hukum. Sebelum memasuki hukum dan moralitas itu seperti apa, saya di sini menghadirkan dua pengertian hukum. Yang pertama yaitu dari Mukhtar Kusmatmaja, beranggapan bahwa hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan masyarakat yang dibuat berdasarkan pada keadilan. Mukhtar memandang hukum sebagai alat untuk memelihara, melindungi, dan mengamankan ketertiban dalam masyarakat. Terus yang kedua yaitu menurut Sudikno Mertikusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama kepastian, terus yang kedua hukum, terus kemanfaatan dan keadilan. Yang selanjutnya yaitu pengertian moral. Moral dalam ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Sementara yang dimaksud di sini yaitu norma moral. Norma moral ada 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dari 4 norma tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa norma menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Ukuran moralitas suatu perbuatan, baik atau buruk, ditentukan oleh 2 faktor, yakni ukuran subjektif dan ukuran umum atau objektif berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Hati nurani seorang secara subjektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Norma-norma secara umum memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan yang baik dan buruk. Secara umum, masyarakat kita mengharapkan orang untuk melakukan sesuatu yang benar, termasuk memenuhi tugas-tugas moral mereka, yaitu mewajibkan kewajiban dan persesuaian dengan perasaan dasar manusia mengenai benar salah di mana orang harus mengikutinya. Perasaan dasar manusia mengenai benar salah ini ada yang mengkualifikasikan sebagai hati nurani. Yang selanjutnya yaitu hubungan hukum dan moral. Di sini ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral. Yang pertama yaitu hukum merupakan bagian dari suatu sistem ajaran moral. Terus yang kedua yaitu hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Terus yang ketiga ada persinggungan antara kaidah hukum dan kaidah moral. Terus yang terakhir yaitu tidak ada hubungan antara hukum dengan moral. Fungsi moral terhadap hukum. Moral berfungsi sebagai landasan etika bagi pembentukan kaidah hukum. Moral merupakan sumber hukum. Moral merupakan sarana untuk menguji keberadaan kaidah hukum. Moral menjadi rujukan justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak jelas dasar hukumnya. Terus yang terakhir yaitu kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat kepada aturan-aturan hukum. Fungsi hukum terhadap moral. Di sini saya dapat menghadirkan 4 fungsi hukum terhadap moral. Yang pertama yaitu mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat. Terus yang kedua, memperkuat kedudukan nilai-nilai, prinsip-prinsip
dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal atau sosial, khususnya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum. Terus yang ketiga, hukum dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir, hukum kelembagaan melembagakan modal pertanggungjawaban moral yang berlandaskan prinsip indeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Mungkin demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.